Nah, ini saya lanjut, teman-teman nanti bisa buka my blog yang kemarin ya, yang ini saya coba ya. Nanti kita bikin seperti ini nih, ya, art seperti ini nih, art gitu kan ya. Nah, ini sebetulnya di tengah ini kita bentuk segi empat atau bujur sangkar gitu kan ya. Cuman sudutnya aja ya, sudutnya nanti kita ubah-ubah gini seperti ini gitu kan ya. Nah, kemudian kita bisa buat segitiga. Nah, minggu lalu Jumat kita buat ini kan ya, perbesar dikit. Kita membuat blog ya, membuat blog, draw ya, nilainya berapa ya, square ya, ini keterangan aja. Ini namanya sebetulnya ya, draw a number square. Nah, fungsi di dalam blog ini sebetulnya adalah kita membuat sebuah kotak ya, isinya seperti ini nih ya, move robot pen ya, kemudian repeat ya, repeat 4 kali karena kan ada 4 sisi ya, drive forward ya. Blok itu ada di sini ya, my blocks ya, my blocks ini. Nah, kita kemarin membuat ini draw square lah ya, draw square gitu kan, seperti ini. Nah, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman untuk buat blok ini? Perlu diulang lagi nggak buat blok? Ada yang lupa buat blok? Oke, saya review sebentar untuk buat blog seperti ini ya, buat blog seperti ini. Jadi nanti teman-teman buat di sini, ini buat baru juga boleh ya. Buat baru kita save dulu ya, saya save ini device, saya buat baru. Nah, untuk buat blog ini kita akan membuat misalnya bujur sangkar ya, bujur sangkar. Buat blog, beri nama apa blognya? Ini ada di bagian sini ya, my blog. Misalnya saya mau bujur sangkar, boleh misalnya buat bujur sangkar juga. Namanya bebas. Bujur sangkar. Nah, bujur sangkar kita punya sisinya, gitu ya. Tinggal tambahin input ini. Klik. Ya, mau number atau mau sisi juga boleh, gitu kan, namanya sisi, gitu kan ya. Ya, panjangnya boleh atau lebarnya boleh. Ya, udah gini. Oke. Nah, ini adalah blok yang kita buat. Nah, tujuan dari blok ini ada sebetulnya dia subprogram. Jadi kita akan pisahkan subprogram nih. Tujuannya buat apa? Supaya nanti subprogram ini bisa dipanggil berulang-ulang. Nanti setelah ini saya tunjukkan ya. Nah, ini bujur sangkarnya kita udah buat ya. Oke, seperti biasa kita kan ingin gambar bujur sangkar ya, berarti kita akan membuat si ininya ini dulu ya, pennya kita turunin ya, pen robotnya. Oh, jangan yang blok, yang ini aja. Robot pennya kita turunkan ya. Turunkan, kemudian kita akan membuat repeat kan ya. Repeat, repeat 4 kali kan. 4 kali, jadi kan ada 4 sisinya. Repeat 4 kali, kemudian ini kita maju. Maju ya, maju. Maju berapa banyak nih. Nah, ini majunya berapa banyak. Nah, kita ambil dari sisi, tinggal kita tarik nih, sisi. Ya, sisinya gitu kan ya. Jadi ambil dari sini, dari sisinya gitu kan. Sisinya. Kemudian kita belok nih. Kalau belok mau udah pasti 90 derajat nih. Ya. Nah, kan kita akan buat seperti ini. Nah, udah itu robotnya, pennya kita angkat lah ya. Diangkat. Pen robot down, kita angkat supaya ngegambarnya berhenti. Baik ya. Nah, ini kita membuat bujur sangkar nih. Ya, namanya bebas, mau square boleh, mau bujur sangkar boleh gitu kan ya. Nah, isinya kira-kira seperti ini. Move robot pen down, kemudian repeat 4 kali, kemudian drive forward sepanjang sisinya, kemudian dibelok kanan, diulang lagi, drive forward lagi sepanjang sisinya, belok kanan, terus sampai diulang sampai 4 kali. Ya, ini nanti hasilnya bentuknya segi 4 ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini kan seperti ini. Jadi kalau kita ingin manggil bujur sangkar ini, ya udah kita gampang di sini, bujur sangkar. Gitu. Tinggal panggil nih bujur sangkarnya. Ya, kalau kita ingin lebih cepat jalannya seperti biasa, kita pakai set drive velocity-nya.
kita kasih 100%, ya. Kemudian untuk drive rotation-nya, turn-nya, mana ya, set turn-nya juga kalau pengen cepat kita kasih 100%, beloknya supaya dia cepat, ya. Nah, gini. Nah, kita mau buat bujur sangkar berapa? 400 misalnya, boleh gitu. 400. Nah, kita background-nya kita gunakan pakai yang art aja ya, art canvas. Ya, art canvas ini. Ya. Kalau buku itu ada namanya millimeter block, ya, millimeter block ya, ada buku yang buat gambar koordinat-koordinat seperti ini. Nah, kita akan gunakan seperti ini. Oke, kita akan lihat bagaimana dia bekerja. Jadi si program ini ya nanti akan memanggil bujur sangkar ini. Memanggil blok bujur sangkar ini ya. Kita coba nih tinggal di play aja. Nah, kita lihat ya, kita plus start. Start. Nah, ini kan posisinya tengah. Nah, gitu. Dia manggil ini. Oke. Ya, nanti teman-teman silakan dicoba ini. Nah, ini saya akan membuat bujur sangkarnya banyak. Misalnya saya ingin membuat 10 kali. Ya. Membuat 10 kali, tapi ini kan bentuknya seperti ini. Jadi kita akan membuat ke sudutnya. Jadi menyamping, melingkar gitu ya. Si bujur sangkarnya melingkar gitu kan ya. Oke, pertanyaan saya, dalam satu lingkaran berapa derajat? Satu lingkaran itu berapa derajat? Besarnya satu lingkaran. 360, Pak. 360, betul ya, 360. Nah, jadi kalau kita ingin membuat 10 kotak membentuk lingkaran, berarti sudutnya kita akan atur 36 derajat, 36 derajat ya. Jadi buat 36 derajat, nanti miring 36 derajat lagi, miring lagi 36 derajat lagi, 10 sampai nanti membentuk lingkaran. Setuju nggak gitu idenya? Ya, nah, kita akan membuat dengan sudut 36 derajat. Ya, 36 derajat. Baik, berarti kita akan ngulang kan, membuat bujur sangkar ini sebanyak 10. Betul? Banyak 10 ya. Oke, sampai sini dulu pertanyaan. Ada pertanyaan nggak teman-teman untuk membuat bujur sangkar? Yang ini, bloknya. Ya, jadi sebetulnya kita pisahkan blok ini kan di sini. Ini adalah subprogram. Jadi kalau lihat kita programnya dalam Python ya, kita lihat ya, ini Python nih. Ya. Ini ya. Ini adalah dev nih, bujur sangkar. Ini adalah ini namanya prosedur. Nah, kalau orang nyebut ya function ya boleh lah gitu kan ya, atau subprogram juga boleh lah gitu kan ya. Ya saya nanti belum bedakan ya function sama ini. Tapi kalau di ini Python kayak gini gitu kan ya. Nah ini pemanggilannya nih. Ya, manggil bujur sangkar. Sisi berarti dia manggil ini. Dengan parameternya 400 masuk sini ya, ini juga sama parameternya 400. Oke, saya kembali lagi ya ke bloknya ya. Nah, kita akan ngulang, akan membuat 10 katakan ya. Ya udah kita tinggal buat aja 10. Saya geser dulu ya. Ini kontrol, kita akan membuat 10 nih. Ini ya, agak geser bentar ya. Ini taruh di sini. Oke, nah ini kan kita membuat nih 10 bujur sangkar. Nah sekarang kita kan membuat kalau gini kan bentuknya sama terus di tempat yang sama. Nah kita ingin membentuknya mengeliling gitu kan ya, memutar si kotaknya. Berarti kita harus ubah sudutnya. Sudutnya isi ubah. Ya udah kita pakai drive train nih. Kita ubah sudutnya turn right. Ya boleh turn right, boleh turn left juga. Ya, saya akan ubah sudutnya ini. Nah, sudutnya berapa banyak? Karena kan kita maunya 360 nih membentuk lingkaran kan. Berarti kalau ini 10, ininya adalah 36. Supaya 36 dikali 10 adalah 360 derajat. Baik, ya. Oke, kita coba sekarang. Ya, robot pennya sudah ada. Oke, kita coba. Kita running nih. Boleh kasih nama dulu ya. Misalnya ini 10 bujur sangkar ya. Bujur sangkar
membentuk lingkaran ya, membentuk lingkaran. Namanya bebas lingkaran. Oke ya, ini. Oke, kita coba ya gunakan Add Canvas. Kita play, kita lihat ya hasilnya. Oke, kita refresh, jalankan. Nah, nanti dia akan membentuk segi 4 ya, kemudian dia belok nih. Nah, ini belok 36 derajat nih, 36 derajat itu kira-kira seperti ini gitu kan ya. Nah, nanti berikutnya lagi dia belok lagi nih, 36 derajat seperti ini gitu kan ya. Nah, idenya simple sebetulnya. Nah, ini dengan blok seperti ini, kita menggunakan program yang berulang-ulang. Ya, bayangin kalau misalnya nggak ada seperti ini ya, nanti kita panjang di sininya gitu kan. Nah, ini membentuk nanti lingkaran. Nah, sekarang kalau ininya kita ingin sudutnya lebih lancip gitu kan, atau lebih kecil. Bagaimana jadi misalnya? Saya mau katakanlah sudutnya 3 derajat gitu kan ya. Boleh nggak? Boleh. 3 derajat dikali berapa nih supaya dapat 360. Berarti 360 dibagi 3. Ya. Nah, ini seperti ini nih. Ya, kalau saya misalnya ingin lanjut nih, ini simpel ya teman-teman ya, bentuknya jadi bagus kan ya, bentuknya bagus nih. Nah, kalau saya mau 20 boleh nggak? Boleh 20 misalnya ya, ini 20 kali bujur sangkarnya boleh. Nah, berapa ini sudutnya? Berarti ini 18 gitu kan ya, 18 ya udah kita coba gitu kan ya, 18. Nah, teman-teman kan bisa lihat nih, ini kalau tadi kan 10 ya. 10 dikali 36, 360 derajat gitu ya. Nih, ini kan kayak gini kan ya. Teman-teman nanti bisa lihat ya ini hasilnya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang saya misalnya kalau mau 20 boleh nggak? Boleh 20 gitu kan ya. 20 ini kita kasih 18 saja ya. 18 kali 20 360. Kita refresh. Nah, saya mau warnanya yang lain nih, nggak mau hitam, boleh nggak? Boleh, ini tinggal diganti aja. Set robot pen-nya ditambah ya, di sini. Ya. Robot pen-nya misalnya warnanya green, boleh. Ya. Oke, silakan teman-teman boleh nyoba ini. Saya geser ya. Ya, boleh lanjutkan yang kemarin, kalau nggak mau bikin baru juga silakan. Ya. Ada bloknya ya, kemudian ada ininya. Nah, untuk membuatnya. Nah, kalau 18 nih, ini lebih banyak ya, lebih banyak itunya karena kita pakai 20 bujur sangkar. Ya, silakan dibuat sambil bisa lihat. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke, boleh dibuat. Namanya mau bujur sangkar, mau square, bebas. Penamaan boleh ya. Yang penting dia ada satu nilai untuk memasukkan angkanya, untuk sisinya ya, atau angkanya boleh. Pakai number boleh, pakai sisi juga boleh. Nah, ini saya buat 18 nih. Pak, maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Boleh Joshua, silahkan. Kalau untuk sisinya nggak harus 400 juga Pak, PP. Oh boleh, ini pokoknya gini, jangan sampai mentok ya. Berarti kalau di tengah-tengah ke sini itu bisa sampai 1600 ya. Betul nggak? 1800 ya, ke kanannya 800 kan. Boleh, maksimum ke 800. Kalau lebih nanti dia keluar sih ininya. Saya kasih 400, mau 200 boleh, ini bebas. Mau lebih kecil boleh gitu kan ya. Nah, nanti teman-teman bisa nanti bikin model seperti ini bisa banyak nih. Ya, nanti saya bisa gunakan repeat di dalam repeat lagi gitu kan ya. Nanti bujur sangkarnya kecil, bujur sangkarnya besar, bujur sangkarnya lebih besar juga boleh gitu kan ya. Nah, ini 20 nih. Ya. Dengan 20 kelihatan dia
bentuknya lebih banyak. Ya, lebih banyak. Makasih, Pak. Oke, Joshua. Ya. Ada pertanyaan lain? Yang lain silakan. Kalau ini boleh dicoba ya, dicoba dulu. Nanti udah ini kita coba buat segitiga juga gitu kan ya. Prinsipnya sama. Ulang-ulang ya. Nah, ini dengan titik pusatnya selalu di sini dia mulainya. Nah, nanti titik pusatnya boleh diubah-ubah gitu kan ya, dia gerak gitu titik pusatnya. Jadi nanti kita bermain dengan ubah-ubah. Bisa modifikasi macam-macam ya. Nanti bisa misalnya seperti ini kita bikin warnanya beda-beda, boleh gitu kan ya. Kita harus bermain if ya misalnya. Kalau segi bujur sangkar dengan kelipatan dengan ganjil gitu kan ya. Misalnya 1, 3, 5, 7 dia misalnya pakai warna hijau, terus kalau bujur sangkar yang genap gitu kan ya. Pembuatan kedua, keempat, keenam, kedelapan dan seterusnya itu di warna merah juga boleh gitu kan ya. Itu bisa kita modifikasi. Akan coba dulu ya. Buat dulu. Buat baru boleh, buat ini juga bisa. Jadi ada yang nyoba ya. Di show, di share. Saya stop dulu ya. Nanti saya share lagi. Saya akan coba ya. Silakan teman-teman sambil nyoba aja ini. Saya akan buatnya ini 100. Nah, 100 berarti ini berapa sudutnya? Ya, ini nanti sudutnya adalah 3,6. Tadi saya coba kira-kira 10 menit nih buat 100 kotak. Sampai enggak ya, biarin robot yang buatnya. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, kita bisa lihat nih. Nah, ini si robotnya. Ngulang. Jadi nanti dia akan buat garis 4 kali 100 jadi 400 garis atau 100 kotak. Ya, dia 100 kotak. Kalau ada yang sudah selesai bilang ya, nanti bisa di-share. Kalau robotnya presisi, punya presisi tinggi untuk maju ya, untuk belok gitu kan, gambarnya jadi bagus ya. Cuman kadang-kadang ya robot model mobil seperti ini gitu, seringkali presisinya nggak bagus ya. Jadi kalau ketika belok
gitu kan. Ketika belok berapa derajat ya mungkin ada selisih gitu kan 0, sekian. Nah, nanti bentuknya jadi nggak rapih ya. Begitu juga untuk jalan ya, misalnya jalan 200 milimeter gitu kan ya. Kadang-kadang dia mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang gitu kan. Atau nggak lurus gitu kan garisnya ya. Saya pakai robot yang make block gitu kan ya. Ketika dia mau jalan lurus, kalau motor kiri dan motor kanannya nggak sama kekuatannya gitu kan, ya nanti jadi belok. Tujuannya mau lurus, tapi jadi karena perputaran bannya antara kiri dan kanannya beda, ya nanti jadi kayak belok gitu kan. Nah itu nanti kan perlu kayak namanya perlu spuring ya. Spuring itu kalau di mobil kan ada istilahnya spuring. Spuring itu untuk meluruskan ya ban depan sama ban belakang. Kemudian putarannya juga mesti sama ya, nanti mesinnya kan mesti diatur tuh mesin tuh putaran kiri dan putaran kanannya mesti sama. Kalau beda jadi belok ya. Jadi misalnya kanannya dia lebih cepat daripada ban yang kiri itu ya. Nah, akibatnya nanti jalannya jadi ini jalannya jadi miring. Kecuali kalau dia digerakin sama mesin yang sama ya, mesin yang sama biasanya sama tuh antara putaran kiri sama putaran kanan. Tapi kalau misalnya dua punya mesin ya, kayak misalnya nih Mac Block ya yang di gambar saya nih, dia punya dua mesin nih, mesin kiri sama mesin kanan. Nah seringkali nggak sama gitu kan ya, kalau nggak sama ya nggak bagus bikin garisnya kadangnya suka belok. Oke, ada yang udah selesai? Ini udah berapa? 3 menit tuh, 3 menit belum selesai. Ini tadi saya buat 10 menitan ya, buat seperti ini. Oke, coba saya lihat yang saya panggil ya.